Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa. Padahal katanya kamu, you will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Kenapa? Selama kamu mencari, ya kamu akan sumpek dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Sama kayak you will never live if you are looking for the meaning of life. Kalau kamu hanya sibuk mencari makna hidup, lah kapan kamu hidup? Itu yang dimaksud absurditas. Jadi kita selama ini kan, apa yang kamu lakukan? Mengejar kebahagiaan, Pak. Lu ngapain? Ya bahagialah saja. Kalau kamu mengejar kebahagiaan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan, wong kamu ngejar terus. Wong dia tidak hilang. Tinggal kamu nikmati saja. Sama kayak hidup tadi. Kamu kok repot banget nyari maknanya apa, artinya apa, hakikatnya apa. Mbok sudah hidup gitu aja kan selesai. Nah, itu maunya kamu. Itu contoh betapa absurdnya kita. Bahkan kadang-kadang katanya kamu nobody realize. Tidak banyak orang yang sadar bahwa banyak orang menghabiskan sangat banyak energi untuk jadi normal. Itu kan dikritik. Untuk jadi orang biasa saja, jadi manusia yang normal, itu kadang-kadang kita menghabiskan banyak sekali energi. Banyak orang yang menghabiskan daya, tenaga, waktu, pengen jadi apa? Pengen jadi manusia yang sejati, Pak. Manusia yang sejati aja kok repot-repot. Ya mbak, kamu hidup aja sebagai manusia selesai. Tapi energi kita habis untuk mengejar cara jadi manusia yang normal. Kayak SpongeBob itu kan, ada ketika dia pengen jadi normal malah sumpek sendiri. Iya, jadi usahamu untuk jadi orang normal itu membuatmu jadi aneh. Harus ya kamu biasa saja jalani hidup seperti adanya, sudah normal. Tapi kan kamu terus bikin standar-standar tentang kenormalan. Normal itu gini loh Pak, orang waras itu gini orang. Dan kamu kejar itu. Jadi energimu banyak habis untuk sesuatu yang tinggal kamu jalankan. Oke, itu kritiknya kamu. Itu ada yang ketiga saya bawa. Manusia selalu jadi korban dari kebenarannya. Begitu dia mengakui satu kebenaran, begitu dia memeluk satu kebenaran, maka saat itu juga dia memasang belenggu dalam hidupnya. He cannot free himself from them. Itu blundernya manusia, hidup dalam absurditas. Oke, kita selama ini berputar-putar hanya untuk kembali ke ranah normal, mencari makna hidup yang sejati. Hidup tinggal dihidupi, selesai. Ingin jadi normal, kamu tidak usah ngapa-ngapain, itu sudah normal. Tapi kamu nambah-nambah ideal sendiri, nambah-nambah standar sendiri yang bikin hidupmu susah. Itulah absurdnya manusia. Bikin aturan-aturan sendiri, nanti kalau sudah direpotkan oleh aturan, gegeran sendiri. Terus setelah itu aturannya dihapus sendiri, bikin aturan baru lagi gantinya, terus gegeran lagi, terus dihapus lagi ganti. Kan selalu begitu. Energi kita habis dalam absurditas. Nah, itu kritiknya kamu. Terus nanti dia menggambarkan hidupnya manusia itu lewat mitologi Yunani. Jadi ada dewa namanya Sisyphus. Sisyphus ini putra raja
Aeolus. Oke, dia ini rada nakal. Banyak melakukan kejahatan, tapi terus dihukum oleh dewa-dewa, oleh Zeus, dimasukkan neraka. Di neraka pun dia masih nawar. Satu ketika dia pingin, mbok sekali-sekali saya main ke bumi. Masa disiksa terus, nggak bosan mau nyiksa saya. Nah, terus dikasih cuti sebentar ke bumi. Cuma begitu ngalami indahnya bumi lagi, dia nggak mau kembali. Oh, lebih enak di bumi daripada disiksa di neraka, ya mesti wae. Dia tidak mau kembali. Wah, dewa-dewanya semakin marah. Akhirnya dikasih hukuman yang paling menyakitkan. Hukumannya itu mendorong batu ke atas. Batu ini kalau sampai atas akan jatuh ke bawah lagi. Kan kayak gunung itu dia gelinding ke bawah lagi, harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Dan nanti akan jatuh lagi, harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Pokoknya susah payah naik sampai atas, menggelinding ke bawah, jatuh. Dan hukumannya itu sampai akhir zaman dia harus gitu terus. Pokoknya tidak ada akhirnya, gitu terus. Nah, ini yang oleh kamu disebut absurditas. Hidup kita itu kayak gitu, sudah capek-capek mendorong ke atas, nanti gelinding ke bawah. Kita turun lagi, kita dorong lagi ke atas, gelinding lagi ke bawah. Muter di situ terus. Katanya siapa, kita ini progres, wong bolak-balik. Problem zaman dulu sekarang lahir lagi dengan kemasan berbeda, isinya sama. Zaman dulu sudah debat tentang bentuk negara syariah ada di mana. Sekarang ya debat itu lagi. Zaman awal kemerdekaan, awal penjajahan juga sudah debat tentang itu, debat lagi. Jadi kita ini sering kayak Sisyphus, muter bolak-balik. Tadi pagi saya diskusi tentang Bung Hatta itu, ada yang bilang, wah pikirannya Bung Hatta itu hebat ya, sampai hari ini masih relevan. Jangan-jangan bukan pikirannya yang masih relevan, kita aja yang naik kelas sejak dulu. Jadi nasihat dari puluhan tahun yang lalu masih bisa kita pakai. Jangan-jangan kita sejak dulu belum menyelesaikan masalah apa-apa. Problemnya ya tetap itu saja. Jadi dawuhnya para sesepuh masih relevan terus rasanya. Jadi kayak Sisyphus kita. Jadi problem lama muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi, muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi. Jadi ini hukuman yang paling absurd kan ini, menyakitkan, tidak ada akhirnya. Nanti akhirnya gimana, tidak tahu. Jadi pokoknya begitu aja terus. Nah, itu mitosnya dikenal sebagai mitos Sisyphus. Katanya kamu, itulah harga yang harus dibayar manusia demi gairahnya hidup di bumi. Cuma ini terus solusi dari kamu. Kita mulai ya, lihat solusinya. Sisyphus ini tidak stres meskipun dihukum semacam itu. Beda sama Prometheus. Prometheus itu dewa juga yang dihukum juga kayak Sisyphus. Cuma Prometheus ini diikat di atas gunung, terus nanti ada burung pemangsa datang merobek-robek perutnya, terus perutnya hancur, burungnya pergi, yang hancur utuh lagi. Nanti didatangi burung lagi, dimakan lagi, terus burungnya pergi, utuh lagi. Itu hukumannya Prometheus. Jadi perutnya itu habis, ada lagi, habis, ada lagi. Mungkin yang stres malah burungnya. Dia harus bolak-balik, sudah dimakan ada lagi, dimakan ada lagi. Cuma kabarnya kalau Prometheus ini dia stres. Dia pinginnya mbok aku mati saja daripada gini. Beda sama Sisyphus. Sisyphus ini meskipun dihukum seabsurd itu, dia menikmati. Di gambarannya kamu, dasarnya Sisyphus, dia masih bisa tersenyum. Bayangkan Sisyphus ini bahagia. Nah,
Ayolah, kalau cuma ngangkat batu, ayo. Jatuh, ya diangkat lagi. Jatuh lagi, ayo diangkat lagi. Gitu aja kok dibikin repot. Ya. Jadi itu solusinya dari kamu, nanti kuncinya di situ. Oke. Nah, makanya pertanyaan besarnya kamu tentang Sisyphus itu kalimatnya bagus. Should I kill myself or have a cup of coffee? Kalau aku sumpek kalau hidup ini absurd, terus apa aku harus bunuh diri atau ayo ngopi saja? Loh, kan sekarang kan kamu sering pakai ini, alah daripada sumpek ngopi aja yuk. Nah, kan gitu. Jadi iya sih, hidup ini absurd, hidup ini sumpek, hidup ini ruwet. Ngopi aja yuk, ngapain dibikin ruwet. Makanya pertanyaannya kamu, should I kill myself? Apa aku harus bunuh diri? Kan enggak toh. Meskipun hidup ini absurd, hidup ini rumit, hidup ini sumpek, nikmati saja. Kan bahasa lainnya itu. Jangan stres, jangan sumpek. Nah, jadi kalimat ini boleh kalian tulis besar-besar di kamarmu. Kamu kan sering sumpek. Ya, kalau kamu sumpek masuk kamar, aku harus bunuh diri apa ngopi saja. Nah, ya. Nanti mau ngopi, loh kok duitnya habis, bunuh diri saja. Ya. Oke.